kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Jadi sebelum kita membahas materi hari ini, Bapak ingin menanyakan apa ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Saya Pak. Silakan. Jadi saya ingat saya Pak. Ini kita membahas apa Pak? Materi minggu lalu. Jadi saya ingat saya Pak. Materi yang kita bahas minggu lalu adalah teks karya sastra. Di mana teks karya sastra ini adalah tulisan yang memiliki nilai estetika dan keindahan bahasa serta menyampaikan pesan atau gagasan yang mendalami tentang kehidupan manusia dan dunianya. Baik, terima kasih jawabannya. Jawaban yang bagus dan benar. Apa masih ada tambahan jawaban? Tidak. Mengenai fungsi dari karya sastra, apa ada yang ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Karya sastra itu memiliki beberapa fungsi, yaitu menghibur, menginspirasi, mengkritik, dan merefleksikan. Baik, terima kasih jawaban yang tepat. Karena anak-anak sudah tahu apa itu karya sastra dan fungsinya, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis sebuah karya sastra. Jadi yang perlu diketahui oleh adik-adik tadi itu bahwa dalam menulis karya sastra itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, menentukan tema. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam menulis sebuah karya sastra adalah menentukan tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gambaran awal dari tulisan yang akan kita buat. Misalnya apakah membahas tentang politik, percintaan, agama, dan sebagainya. Dalam menentukan tema ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu mengetahui ide tentang pengalaman pribadi kita sendiri, sehingga tulisan, sehingga tema yang ingin kita sampaikan itu relevan dengan diri kita sendiri. Lanjut, setelah kita mengetahui tema apa yang akan kita angkat dalam tulisan kita, kemudian kita memperbaiki atau penggunaan bahasanya itu deskriptif dan negatif. Bahasa yang deskriptif itu artinya bahasa yang menggambarkan, mampu menggambarkan pemahaman pembaca ketika membaca karya kita. Yang kreatif itu artinya akan memicu pertanyaan-pertanyaan atau yang akan memicu pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pembaca setelah membaca karya yang telah kita buat, sehingga karya kita menjadi menarik. Lanjut, setelah kita menentukan tema dan menggunakan bahasa yang kreatif, ketiga ada merencanakan atau menentukan struktur dengan matang. Mengapa perencanaan dan dari struktur ini perlu? Agar pembaca mampu mengikuti alur dari cerita yang kita sampaikan, sehingga tulisan kita itu tidak melebar kemana-mana. Struktur yang baik itu berisi latar,
tokoh, konflik, dan penyelesaian. Baik, setelah Bapak menyampaikan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik mengenai materi ini? Saya Pak, Ya, silakan. kalian menentukan tema itu Pak, maksudnya bagaimana itu? Baik, yang menentukan tema ini yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, bahwa menentukan temanya kita memilih dulu topik apa yang akan kita angkat, apakah masalah politik, kebudayaan, agama, atau budaya, atau apapun itu yang sesuai dengan karakter kita, atau sesuai dengan apa yang ingin kita tuliskan, apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Apakah sudah dipahami? Paham Pak? Baik, terima kasih. Saya juga pengen bertanya Pak. Baik, silakan tanyakan. Jadi saya ingin bertanya pada materi ketiga, Ya, kreatif dan deskriptif. Apakah Bapak bisa menggambarkan suatu kejadian seperti keindahan matahari di pantai pada sore hari itu memberikan gambaran maksudnya penggunaan bahasa kreatif Iya. dan dan deskriptif. deskriptif pada sore hari di pantai. Baik, terima kasih dari pertanyaan Saudara Ananda Rizal mengenai contoh kalimat kreatif dan deskriptif mengenai matahari sore di pantai. Baik, Bapak bisa berikan contoh sehingga bisa diberikan perbandingan nantinya. Kalimat deskriptif itu misalnya matahari sore itu berwarna jingga keemasan dengan cahaya yang lembut dan hangat dan berada di ufuk barat dengan ketinggian yang rendah. Kalau kalimat kreatifnya itu, matahari sore itu adalah api yang lembut membakar langit dengan warna jingga keemasan dan meninggalkan jejak cahaya yang hangat di hati. Apa yang membedakan mereka? Kalau kalimat deskriptif itu menggambarkan tentang objek, dalam hal ini adalah matahari yang digambarkan dengan sebutan warna jingga keemasan, cahaya yang lembut dan hangat, dan berada di ufuk barat dengan ketinggian yang rendah. Itu menggambarkan posisi matahari pada saat sore hari. Kalau kalimat kreatifnya tadi itu lebih ke ungkapan atau sebuah ungkapan perumpamaan tentang matahari itu, diumpamakan sebagai api yang lembut membakar langit dengan warna jingga keemasan yang meninggalkan jejaknya di hati. Apakah penjelasan Bapak dapat dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Sudah Pak. Jadi penjelasan Bapak tadi sangat jelas, tapi saya dengar penjelasan Bapak kayak menyampaikan suatu puisi dan mirip dengan pantun. Seringnya pantun yang dilontarkan oleh beberapa orang. Apakah puisi dan pantun itu adalah suatu teks karya sastra atau jauh dari situ? Baik, langsung saya jawab ya. Betul, puisi, pantun itu semua adalah bagian dari karya sastra seperti yang dibahas minggu lalu. Mungkin Anda lupa pembahasan minggu lalu. Jadi itu semua jenis-jenis karya sastra. Saya ulang ya materi yang minggu lalu, misalnya pantun, puisi, cerpen, novel, prosa, semua itu adalah bagian dari karya sastra itu sendiri. Baik, karena
waktu juga sudah mau habis, maka materi kali ini, pembahasan materi pada siang hari ini saya rasa sudah cukup saya sampaikan tadi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Ananda semua. Saya juga minta maaf apabila dalam penyampaian materi Bapak ada kekeliruan, dan untuk minggu depan kita akan melangkah ke materi yang selanjutnya. Sekiranya itu yang bisa